Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dengan NPM 022723111069. Saya mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pembahasan pada materi kali ini yaitu adalah eliminasi laba dan depresiasi konsolidasi, dampak terhadap laba dan ekuitas konsolidasi. Pada pembahasan kali ini yaitu adalah konsep dasar eliminasi. Jadi apa itu eliminasi? Eliminasi ini adalah proses menghapus transaksi internal antara perusahaan induk dan perusahaan anak agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Mengapa eliminasi itu diperlukan? Yang pertama yaitu untuk mencegah pengakuan laba rugi ganda dari perusahaan internal. Yang kedua yaitu adalah untuk menghindari duplikasi pendapatan, beban, aset, dan ekuitas. Yang ketiga yaitu untuk menyajikan laporan keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk memenuhi ketentuan IFRS 10 dan PSAK 65. Berikut yaitu jenis-jenis eliminasi. Yang pertama yaitu adalah investasi dengan ekuitas, di mana eliminasi investasi induk terhadap anak ekuitas anak perusahaan. Yang kedua yaitu adalah laba persediaan. Jadi, laba ini dia belum terrealisasi dan transaksi persediaan antar entitas. Yang ketiga yaitu adalah aset tetap dan depresiasi, di mana laba penjualan aset tetap dan penyesuaian beban depresiasi. Yang berikutnya atau yang keempat adalah utang piutang resiprokal. Jadi, eliminasi saldo utang piutang antar entitas dalam grup. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah pendapatan dan beban, di mana eliminasi pendapatan dan beban antar entitas dalam grup. Berikutnya adalah arah transaksi antar perusahaan. Yang pertama yaitu adalah downstream antara induk dan anak, di mana 100% laba ini ditanggung oleh perusahaan induk. Yang kedua yaitu adalah upstream dari anak ke induk, di mana laba ini dibagi proporsional yaitu antara induk dan KNP atau kepentingan non pengendali. Berikutnya, yang terakhir yaitu adalah arah transaksi horizontal antara anak dan anak, di mana ini dieliminasi seluruhnya dari konsolidasi. Berikutnya adalah eliminasi laba belum terrealisasi. Jadi, laba dan transaksi antar entitas afiliasi ini dianggap belum terpenuhi atau belum terrealisasi selama aset ini masih berada dalam lingkup grup, di mana laba ini harus dieliminasi karena induk dan anak adalah satu entitas konsolidasi. Mekanisme eliminasi persediaan ada 3, yaitu adalah yang pertama HPP konsolidasi, di mana ini yang akan dikembalikan ke nilai perolehan awal grup sebelum markup. Yang kedua yaitu adalah persediaan konsolidasi, di mana ini nanti akan dikurangi sebesar laba yang belum terrealisasi. Yang ketiga yaitu adalah penjualan antar perusahaan yang akan dieliminasi agar tidak terhitung sebagai pendapatan eksternal. Berikutnya, pada slide ini yaitu adalah jurnal eliminasi untuk transaksi persediaan, di mana ayat jurnalnya atau akun untuk jurnal ini yaitu adalah penjualan pada posisi debit dan harga pokok penjualan yang telah dieliminasi dan persediaan pada posisi kredit. Persediaan ini yaitu adalah selisih dari harga jual antar perusahaan dengan harga pokok asal grup. Berikutnya yaitu adalah realisasi laba tertunda, di mana laba yang dieliminasi ini akan di periode berjalan dia akan diakui pada periode berikutnya ketika persediaan yang akhirnya terjual ke pihak di luar grup. Berikutnya yaitu adalah alur realisasi laba persediaan.
Alur yang pertama yaitu adalah transaksi penjualan internal terjadi, di mana induk jual ke anak. Yang kedua yaitu adalah laba dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi periode berjalan. Yang ketiga yaitu adalah persediaan masih dipegang anak perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat yaitu adalah periode berikutnya, di mana anak menjual persediaan ke pelanggan eksternal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah laba diakui penuh sebagai laba terrealisasi dalam konsolidasi. Berikutnya adalah eliminasi laba aset tetap. Ketika entitas dalam grup menjual aset tetap ke entitas lain dengan mengandalkan laba, sekaligus timbullah dua permasalahan sekaligus dalam konsolidasi, yaitu basis depresiasi dan kelebihan depresiasi. Nah, sebelum itu ada laba penjualan, di mana laba penjualan ini dari aset tetap antara perusahaan harus dieliminasi karena belum terrealisasi ke pihak eksternal. Nah, permasalahan yang pertama yaitu adalah basis depresiasi, di mana pembeli mencatat aset berdasarkan harga transfer yang lebih tinggi, sehingga dasar depresiasi menjadi lebih besar dari HPP asal. Permasalahan yang kedua yaitu adalah kelebihan depresiasi, di mana beban depresiasi konsolidasi ini menjadi terlalu besar dan harus disesuaikan setiap tahun selama sisa umur ekonomis aset tersebut. Materi berikutnya yaitu adalah kelebihan beban depresiasi. Karena dalam penyusutan pada entitas pembeli lebih tinggi dari HPP asal, beban depresiasi yang dilaporkan tiap tahunnya melebihi jumlah yang seharusnya. Dengan rumus penyesuaian pada depresiasi, yaitu adalah kelebihan depresiasi per tahun sama dengan laba penjualan antar perusahaan dibagi dengan sisa umur ekonomis aset. Mekanisme realisasi bertahap yang ada 3, yaitu yang pertama yaitu adalah laba antar perusahaan atas aset tetap terrealisasi secara bertahap seiring berjalannya depresiasi. Yang kedua, setiap tahun sebagian laba yang ditangguhkan diakui melalui penyesuaian beban depresiasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah pada saat nilai buku aset menjadi 0, seluruh laba sudah terrealisasi secara alamiah. Berikutnya pada slide ini yaitu adalah jurnal eliminasi untuk aset tetap dan depresiasi. Untuk tahun pertama, eliminasi laba penjualan aset tetap, akunnya yaitu adalah laba penjualan aset pada aset tetap dikurangi dengan nilai berlebih. Tahun pertama untuk penyesuaian beban depresiasi berlebih ini akan dicatat dengan ayat jurnal akumulasi depresiasi terhadap beban depresiasi. Nah, untuk nilai YYY-nya ini itu adalah laba penjualan dikurangi dengan sisa umur ekonomis. Jumlah ini yang akan diulang setiap tahun hingga aset itu habis didepresiasi. Berikutnya yaitu adalah dampak terhadap laporan laba rugi, di mana pada akun pendapatan dan penjualan sebelum eliminasi itu dia lebih besar. Dampaknya yang dieliminasi itu akan menurun. Setelah eliminasi itu hanya transaksi eksternal saja. Berikutnya yaitu pada akun harga pokok penjualan, di mana sebelum eliminasi ini dia lebih kecil, yang nanti akan disesuaikan. Setelah eliminasi, dia berdasarkan dengan HPP asal grup tadi. Pada akun laba penjualan aset tetap, ini sebelum dieliminasi, itu dia akan tercatat penuh. Dampaknya dia harus dieliminasi. Setelah dilakukan eliminasi ini, dia 0, belum ke eksternal. Ada pos laporan laba rugi untuk akun beban depresiasi. Sebelum eliminasi, dia akan lebih besar. Dampaknya dia turun sehingga harus dikurangi. Setelah eliminasi dia akan berdasarkan harga pokok asal aset tersebut, sehingga laba bersih untuk konsolidasi ini sebelum eliminasi dia akan terlalu tinggi dan setelah eliminasi dia lebih akurat dan wajar. Berikutnya yaitu adalah dampak terhadap ekuitas konsolidasi,
Yang pertama yaitu adalah investasi induk, di mana ini akan dieliminasi untuk mencegah double counting aset dan ekuitas. Yang kedua yaitu adalah ekuitas anak yang akan dieliminasi agar ekuitas anak ini sudah masuk dalam konsolidasi atau diketahui bahwa ekuitas anak ini dia sudah ada dalam konsolidasi. Berikutnya yaitu adalah laba ditahan yang akan berkurang. Maksudnya yaitu adalah dikurangi laba yang belum terrealisasi dan dari transaksi internal. Berikutnya yaitu adalah KNP yang nanti akan disesuaikan. Jadi pada upstream KNP ini akan ikut menanggung eliminasi laba proporsional. Berikutnya yaitu adalah nilai buku aset tetap yang akan dikurangi, di mana diturunkan ke harga pokok penjualan asal sebelum transaksi antar grup. Dan yang terakhir yaitu adalah total ekuitas yang akan berkurang, di mana ini akan mencerminkan nilai real ekuitas yang dapat diklaim pemegang saham. Berikutnya yaitu adalah kepentingan non-pengendali atau KNP. Pada downstream, yaitu adalah induk dan anak perusahaan, seluruh labanya itu belum terrealisasi ditanggung 100% oleh perusahaan induk, sehingga KNP ini dia tidak ikut menanggung pengurangan laba eliminasi. Makanya induk itu dia 100% dan KNP dia masih 0%. Nah, pada bagian upstream ini yaitu antara anak ke induk perusahaan, laba ini dieliminasi secara proporsional. Sebagian bebannya itu ditanggung KNP sesuai dengan presentase kepemilikannya. Contohnya, jika KNP ini dia memiliki presentasi kepemilikannya 30%, sehingga 30% dari laba yang dieliminasi ini mengurangi bagian KNP. Sehingga induk ini nantinya dia memiliki presentasi kepemilikan sebesar 70% dan KNP 30%. Pada slide berikutnya atau slide ini yaitu dia masuk pada eliminasi laba persediaan untuk downstream. Data transaksinya itu adalah HPP induk dengan harga perolehan asal yaitu 60 juta, harga jual induk ke anak 80 juta, laba antar perusahaannya adalah 20 juta. Jadi persediaan ini terjual ke eksternal adalah masih 0 rupiah karena belum terjual. Berikutnya yaitu adalah dampak konsolidasinya. Jadi pada penjualan konsolidasi dia akan minus di 80 juta. Harga pokok konsolidasinya dia sebesar 60 juta dan laba bersih konsolidasinya adalah minus 20 juta. Sehingga laba ditahan untuk konsolidasi ini adalah minus 20 juta. Nah, di sini ada catatan bahwa pada periode berikutnya, jika persediaan ini terjual ke pihak eksternal, maka 20 jutanya ini akan diakui sebagai laba terrealisasi dan masuk kembali ke laba konsolidasi. Berikutnya yaitu adalah eliminasi aset tetap dan depresiasi. Jadi data transaksinya nih ada nilai buku aset sebesar 100 juta, nilai jual induk ke anaknya yaitu 150 juta sehingga laba penjualan untuk aset ini yaitu adalah 50 juta. Sisa umur ekonomis aset adalah 10 tahun, kelebihan beban depresiasinya adalah 5 juta per tahunnya. Dampak konsolidasi untuk tahun pertama yaitu adalah laba penjualan untuk aset tetap yang nanti akan dieliminasi sebesar 50 juta. Nilai buku aset tetap untuk konsolidasi yang berkurang sebesar 50 juta dan beban depresiasi ini nanti dilakukan pada penyesuaian nantinya yaitu dikurangi sebesar 5 juta. Sehingga laba bersih konsolidasi yaitu dia sebesar 45 juta. Sehingga untuk ringkasan dampak eliminasi pada konsolidasi ini untuk laporan laba rugi di mana pendapatan dan laba bersih konsolidasi dia itu lebih rendah dari gabungan entitas individual yang mencerminkan posisi yang lebih akurat dan tidak mengandung transaksi eksternal. Berikutnya yaitu adalah beban depresiasi, di mana disesuaikan setiap tahun selama sisa ekonomi aset tersebut yang laba terrealisasi bertahap seiring berjalannya depresiasi hingga seluruhnya diakui.
Berikutnya yaitu adalah ekuitas konsolidasi. Jadi, total ekuitas berkurang karena ada laba ditahan, dikurangi dengan laba yang belum terrealisasi, sehingga nilai buku aset tetap ini diturunkan ke HPP asal grup. Berikutnya yaitu adalah kepentingan non-pengendali, di mana pada upstream, KNP ini ikut menanggung proporsional eliminasi. Pada downstream, dia akan seluruh beban eliminasinya akan ditanggung oleh induk perusahaan. Sehingga kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Jadi, eliminasi adalah proses fundamental dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk menghapus transaksi antar entitas dalam grup agar tidak terjadi double counting. Yang kedua yaitu laba belum terrealisasi atas transaksi persediaan maupun aset tetap harus dieliminasi dan baru diakui ketika transaksi sampai ke pihak eksternal di luar grup. Dan yang ketiga yaitu adalah penyesuaian kelebihan beban depresiasi dilakukan setiap tahun selama sisa umur ekonomis aset, sehingga laba terrealisasi secara bertahap. Yang keempat yaitu dampak eliminasi pada ekuitas. Jadi, laba yang ditahan ini akan berkurang, nilai aset disesuaikan ke HPP asal, dan KNP dilakukan pada transaksi upstream. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah semua proses ini diatur dalam PSAK 65 dan adopsi dari IFRS 10 untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi ini dia menyajikan gambaran yang adil dan akurat. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.